Hello everyone, welcome to my video. Firstly, let me introduce myself. My name is Afidi Putra, and I create this video to share the English materials for students. So, enjoy this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, welcome back to my English material video. Today, we will study about the expressions of asking and giving opinion. Hari ini kita akan belajar ungkapan lagi ya. Minggu lalu adik-adik udah belajar nih ungkapan memberi perhatian. Nah, kali ini kita akan belajar ungkapan yang sering juga digunakan dalam percakapan bahasa Inggris, yaitu ungkapan meminta dan memberi sebuah pendapat. Bagaimana ungkapannya? Yuk simak videonya ya. Adik-adik pernah nggak sih merasa bingung dalam menghadapi sesuatu? Misalnya nih, bingung mau beli baju warna apa, atau ragu nih mau pilih ikut kegiatan futsal atau badminton ya. Bingung itu biasa kok adik-adik. Dalam bahasa Inggris, kamu harus memakai expressions for asking opinion jika kamu ingin meminta pendapat dari seseorang. Nah, seperti apa sih? Kuy, kita bahas bersama-sama. Dalam bahasa Indonesia, opinion itu artinya adalah pendapat atau pandangan seseorang terhadap suatu peristiwa atau permasalahan tertentu. Jadi, asking for opinion itu adalah atau artinya adalah meminta pendapat. Sedangkan giving of opinion artinya adalah memberikan pendapat. Nah, ungkapan-ungkapannya dalam gimana sih dalam bahasa Inggrisnya Pak Guru kalau kita ingin meminta pendapat itu, lalu kita ingin memberi pendapat, gimana sih ungkapan-ungkapan yang kita gunakan dalam bahasa Inggris? Yuk, kita simak ya. Oke, yang pertama kita bahas dulu yuk. Expressions of asking opinion yang dalam bahasa Indonesianya adalah ungkapan yang kita gunakan untuk meminta pendapat dari seseorang. Nah, di sini Pak Guru sudah cantumkan 3 ungkapan yang sering digunakan untuk meminta suatu pendapat dari seseorang. Yang pertama, adik-adik bisa menggunakan ungkapan atau kalimat what is your opinion about, yang artinya adalah apa pendapatmu tentang titik-titik-titik. Lihat contoh dalam kalimatnya. What is your opinion about my videos on YouTube? Apa pendapatmu tentang video saya di YouTube? Atau adik-adik bisa menggunakan ungkapan do you think that titik-titik-titik. Artinya adalah apakah kamu pikir bahwa, lihat contoh dalam kalimatnya. Do you think that Bima is angry with me? Apakah kamu pikir bahwa Bima marah pada saya? Atau bisa juga menggunakan ungkapan atau kalimat what do you think about, yang artinya adalah apa yang Anda pikirkan tentang, atau bisa juga diartikan apa pendapatmu tentang titik-titik-titik. Lihat contoh dalam kalimatnya. What do you think about my new pet? Apa pendapatmu tentang binatang peliharaan saya yang baru? Nah, 3 contoh inilah atau 3 ungkapan yang inilah yang sering digunakan untuk meminta pendapat dari seseorang dalam bahasa Inggris. Nah, adik-adik tinggal pilih nih salah satu dari ketiga ungkapan yang ada di video ini. Sampai sini paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita bahas expressions of giving opinion, yang artinya adalah ungkapan yang kita gunakan untuk memberikan pendapat kita dalam bahasa Inggris. Jadi, apabila adik-adik ingin memberikan pendapat tentang suatu hal dalam bahasa Inggris, bisa menggunakan kalimat 1, yaitu I think, yang artinya adalah saya pikir. Nah, coba lihat contoh dalam kalimatnya. I think your video content is interesting. Artinya adalah saya pikir video kamu menarik deh. Atau adik-adik juga bisa menggunakan ungkapan atau kalimat in my opinion titik-titik-titik. Artinya adalah menurut pendapat saya titik-titik-titik. Lihat contoh dalam kalimatnya. In my opinion, people should wear masks to be safe during COVID-19 pandemic. Menurut pendapat saya, orang harus menggunakan masker untuk keselamatan mereka selama pandemi COVID-19 ini. Nah, itulah ungkapan-ungkapan yang bisa kalian gunakan apabila kalian ingin memberikan pendapat berdasarkan dengan pikiran adik-adik sendiri ya. Nah, Pak Guru, misalkan nih ada seseorang yang memberikan pendapatnya, tetapi saya tidak setuju dengan pendapat dia. Kalimat apa sih yang saya gunakan? Nah, apabila adik-adik tidak setuju dengan pendapat seseorang, adik-adik bisa mengungkapkannya dengan menggunakan kalimat yang nomor 3, yaitu
kalimat atau ungkapan I don't think so, yang artinya adalah saya pikir tidak begitu deh. Nah, lihat contoh dalam kalimatnya. I don't think so because his video is not educational for viewers. Yang artinya adalah saya pikir tidak begitu deh karena video konten di YouTube-nya itu tidak mendidik untuk penontonnya. Nah, jadi kamu bisa menggunakan ungkapan ini kalau kamu tidak setuju dengan pendapat seseorang, lalu berikan alasannya mengapa kamu tidak setuju dengan pendapat orang tersebut. Oke, paham ya mengenai ungkapan yang kita gunakan untuk memberikan pendapat kita dan ungkapan yang kita gunakan apabila kita tidak setuju dengan pendapat seseorang. Nah, untuk pengaplikasiannya, adik-adik bisa buka bukunya, buku bahasa Inggrisnya halaman 9 sampai 11. Di sana nanti adik-adik menemukan percakapan singkat dan adik-adik bisa analisis sendiri nih. Apabila dalam dialog tersebut terdapat kalimat what do you think, berarti dia sedang meminta sebuah pendapat pada lawan bicaranya. Nah, kalau ada penggunaan kalimat I think atau in my opinion, berarti dia sedang memberikan pendapatnya tentang suatu hal kepada lawan bicaranya. Dan sebaliknya, apabila ada kalimat I don't think so, berarti dia sedang mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap suatu pendapat yang diberikan oleh seseorang. Nah, semoga paham ya. Dibuka buku bahasa Inggrisnya halaman 9 sampai 11. Nah, sekarang adik-adik sudah nggak bingung lagi kan? Apabila adik-adik ingin menanyakan atau memberikan suatu pendapat dalam bahasa Inggris. Nah, untuk materi kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga adik-adik paham tentang penggunaan the expressions of opinion, asking and giving opinion. Nah, untuk hari ini tidak ada tugas yang Pak Guru berikan. Tetapi, Pak Guru harapkan adik-adik bisa meluangkan waktunya untuk membuka buku paket yang Pak Guru bilang tadi, halaman 9 sampai 11, untuk mencoba menganalisis dialog yang berkaitan dengan materi yang telah kita pelajari hari ini. Oke, Pak Guru tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Oke, see you next time on my English material video. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.